Welcome to Intechno Live and enjoy. Apple diperkirakan akan merilis seri iPhone 15 pada September 2023. Sejauh ini banyak bocoran terkait perangkat yang ditunggu-tunggu itu mengemuka. Misalnya, ponsel baru ini dikabarkan akan lebih mahal dari pendahulunya dan diperkirakan akan mengadopsi desain model iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Dan kini kabarnya Apple dan juga Foxconn akan semakin memicu kebocoran dengan Foxconn mulai produksi uji coba iPhone baru di Zhengzhou. Dan Apple sendiri diperkirakan akan mulai menerima pesanan untuk seri iPhone 15 segera setelah diperkenalkan. Smartphone baru ini diperkirakan akan populer dengan kemungkinan penjualan mencapai puluhan juta dalam minggu-minggu pertama. Dan untuk memenuhi permintaan ini, Apple telah memulai produksi uji coba seri iPhone 15 di pabrik Zhengzhou milik Foxconn di Cina. Apple dikabarkan menargetkan tingkat stocking 85 sampai dengan 90 juta unit untuk seri iPhone 15 dan model Pro diharapkan menjadi mayoritas dari unit tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan produksi dan juga pasokan, Foxconn juga telah meningkatkan bonus untuk karyawan baru. Dan selain Foxconn, Shenzhen Luxshare Precision juga akan menjadi pemasok kedua untuk seri baru tersebut. Jadi apa yang kita harapkan dari keluarga iPhone 15 ini saat akan dirilis? Jelas yang kita tunggu adalah turunnya harga dari seri iPhone sebelumnya. Buat kita sahabat UMR, iPhone 15 baru pasti terasa sangat mahal kalau beli saat pertama kali keluar. Alhasil, buat yang ingin menggunakan iPhone baik untuk pertama kalinya atau upgrade dari seri yang dipakai sekarang ke seri di atasnya, maka saat iPhone 15 keluar, waktunya kita untuk berburu iPhone second. Dan di video ini Intechno Live akan merekomendasikan beberapa iPhone yang mungkin bisa dijadikan pilihan teman-teman beserta harganya untuk sekarang. Dan buat kamu yang berminat dengan iPhone yang kami rekomendasikan, kamu bisa membelinya melalui link pembelian yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Yang pertama ada iPhone XS. Buat kamu yang masih menggunakan iPhone X dan juga seri iPhone 8, mungkin dalam waktu dekat ini adalah waktu yang tepat untuk dijual atau dipensiunkan. Alasannya karena smartphone tersebut tidak lagi mendapatkan pembaruan iOS 17. Dalam pengumuman resmi dari pihak Apple, Apple menyebutkan daftar iPhone yang bisa mengunduh iOS 17. Dan nama iPhone X dan juga iPhone 8 termasuk iPhone 8 Plus tidak ada dalam daftar, yang berarti sistem operasinya mentok pada iOS 16. Jadi buat kamu yang berencana untuk membeli sebuah iPhone second untuk tahun sekarang ini, minimal adalah iPhone XS. Dari segi dan juga bentuk, iPhone XS ini memang sama dengan seri iPhone X, tapi tidak untuk dalamnya karena iPhone XS ini menggunakan chipset Apple A12 Bionic dan juga RAM 4GB. Dari layarnya juga berbeda, memiliki layar AMOLED berukuran 5,8 inci dan resolusi 1125 x 2436 pixel. iPhone XS ini memang lebih tajam dari seri iPhone X. Untuk kameranya, iPhone ini memiliki kamera 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Dan iPhone XS ini sudah support dual SIM. Buat kamu yang mau coba menggunakan ekosistem iPhone, maka XS ini bisa menjadi pilihan karena harganya sudah cukup ramah di kantong. Dan sekarang, harga dari iPhone XS ini dijual mulai dari Rp3.770.000 untuk varian 64GB. Yang kedua ada iPhone XS Max. XS Max adalah seri tertinggi dari seri X. Dulu pertama kali keluar kami terpesona dengan iPhone ini, apalagi warna goldnya keren abis. Tapi balik lagi ke dompet, saat pertama kali rilis iPhone ini dibanderol di angka 22 jutaan, bersamaan dengan iPhone XS dan juga XR. Dan iPhone ini sampai sekarang masih dipakai oleh salah satu tim dari Intechno Live. Memiliki desain yang sama dengan iPhone X dan juga iPhone XS, namun perangkat ini hadir dalam versi yang lebih besar. Ia juga mengusung bodi yang tipis dengan ketebalan hanya 7,7 mm yang menjadikannya tampak lebih menarik. Yang lebih mengesankan pada waktu itu adalah iPhone XS Max berhasil memasukkan layar 6,5 inci ke dalam bodi yang sedikit lebih pendek dan juga sempit pada ukuran 157,5 x 77,4 mm daripada iPhone 8 Plus. Tidak hanya itu aja, Apple juga telah meningkatkan perlindungan ke IP68 yang memungkinkan iPhone XS Max ini untuk berendam hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Tapi kami belum mencobanya. Sayang, cari barangnya sudah lumayan susah dan sayang duit juga. Dilengkapi juga dengan Corning Gorilla Glass baik layar depan maupun bagian belakang yang membuat layar dari iPhone ini lebih kuat. Selain itu, iPhone XS Max ini juga mendukung pengisian nirkabel. Jadi jika kamu memiliki pengisi daya wireless, kalian bisa mengisi ulang perangkat ini dengan nyaman.
iPhone XS Max ditenagai oleh chipset A12 Bionic dengan layar 6,5 inci dengan resolusi 1242 x 2688 pixel. Untuk RAM-nya, iPhone XS Max ini memiliki RAM 4GB dengan pilihan internal 64GB, 256GB dan juga 512GB. Sedangkan untuk kamera memiliki resolusi 12 megapiksel wide dan juga 12 megapiksel telefoto dengan 2 kali optical zoom untuk kamera belakang. Dan untuk kamera depannya hanya memiliki resolusi 7 megapiksel yang menurut kami standar aja. Untuk baterainya, iPhone XS Max ini memiliki kapasitas 3174 mAh dan support fast charging. Dan harga dari iPhone ini sekarang ada di angka Rp4.175.000. Yang ketiga ada iPhone XR. Salah satu seri iPhone yang menurut kami banyak sekali peminatnya. Apalagi untuk para kaum gaming karena iPhone yang satu ini terbukti tangguh untuk bermain game dan juga hemat baterai. Banyak sekali orang-orang yang kami tanya kenapa milih iPhone XR dibanding seri yang lain. Jawabannya adalah karena harganya sudah terjangkau dan hemat baterai serta fitur kamera yang tidak ada di seri iPhone X dan juga XS serta XS Max. iPhone yang satu ini memiliki kapasitas baterai 2942 mAh yang bahkan diklaim Apple sendiri iPhone XR mampu bertahan 90 menit lebih lama dari seri iPhone 8 Plus yang memiliki ketahanan daya sekitar 14 hingga 15 jam saat pertama kali launching. Kalau sekarang, ya mungkin lebih boros sedikit karena sistem iOS yang diperbarui terus dan juga aplikasi-aplikasi yang juga diupdate. Tapi iPhone ini masih layak dan juga cukup tangguh untuk bermain game dan juga daily driver. Tidak sepanas iPhone X dan juga XS serta baterainya lebih irit. Untuk chipset, XR ini menggunakan chipset Apple A12 Bionic. Sedangkan untuk layar, iPhone XR ini menggunakan Liquid Retina HD LCD berukuran 6,1 inci dengan teknologi IPS. Berbeda dari iPhone XS yang sudah AMOLED. Tapi kualitas layar dari iPhone XR ini juga bagus kok. Dan harga dari iPhone ini sekarang dibanderol di angka Rp3.999.000. Yang keempat ada iPhone 11 dan juga 11 Pro. Jika dilihat dari tampilan luar atau fisiknya, iPhone 11 dan juga 11 Pro sudah cukup terlihat perbedaannya. Dilihat dari segi ukuran, iPhone 11 memiliki dimensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Dan perbedaan dimensi ini tentu akan berpengaruh terhadap experience penggunaannya. Namun, penilaian ini lebih subjektif dan tergantung selera masing-masing pengguna. Hal itu dikarenakan banyak pengguna yang membutuhkan gadget lebih besar atau ukuran layar lebih lebar seperti iPhone 11. Pada iPhone 11 menggunakan layar berukuran 6,1 inci sedangkan layar iPhone 11 Pro berukuran 5,8 inci. Frame yang dimiliki oleh kedua gadget ini juga berbeda. iPhone 11 menggunakan frame aluminium, terasa sedikit licin dan tidak meninggalkan bekas sidik jari. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro menggunakan frame stainless steel. Bahan stainless steel tentunya secara kualitas lebih tahan akan goresan. Selain itu jika digenggam akan terasa lebih premium namun bekas sidik jari lebih mudah meninggalkan jejak. Untuk layar, iPhone 11 menggunakan layar yang berpanel IPS LCD dengan teknologi Liquid Retina dan memiliki resolusi 828 x 1792 pixel dengan tingkat kerapatan 326 ppi. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro menggunakan layar yang berpanel OLED display dengan teknologi Super Retina XDR dan dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 2436 x 1125 pixel dan tingkat kerapatannya adalah 458 ppi. Dari kameranya, kedua iPhone ini sama-sama dibekali lensa wide dan juga lensa ultra wide. Tapi iPhone 11 Pro lebih unggul karena adanya tambahan lensa telefoto 12 megapiksel pada kamera belakangnya. Hal itu berguna untuk menangkap detail objek yang cukup jauh. Untuk kualitas foto dari kedua iPhone ini tidak jauh berbeda menurut kami. Dan untuk baterainya secara kapasitas iPhone 11 lebih besar sedikit yaitu 3110 mAh. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro memiliki kapasitas 3046 mAh. Namun diklaim iPhone 11 Pro lebih awet dengan selisih waktu 1 hingga 2 jam tergantung penggunaannya. Dan chipset yang digunakan di kedua iPhone ini sama yaitu adalah A13 Bionic. Jadi menurut kami performanya juga sama-sama oke. Untuk sekarang harga dari seri iPhone 11 mulai dari Rp5.284.000 untuk varian 64GB. Sedangkan seri iPhone 11 Pro-nya ada di angka Rp5.999.000 untuk variasi 64GB. Di urutan kelima ada iPhone 11 Pro Max. Pada September 2019, Apple telah merilis iPhone 11 Pro Max bersamaan dengan seri lainnya yaitu adalah iPhone 11 dan juga 11 Pro. Di antara ketiga smartphone tersebut, iPhone 11 Pro Max adalah seri terlengkapnya dan juga seri tertingginya. Hingga saat ini iPhone 11 Pro Max masih layak dipertimbangkan karena masih mencukupi kebutuhan gadget masa kini. Apalagi desain kamera iPhone 11 Pro Max yang sampai saat ini masih menjadi trendsetter.
Untuk desain, iPhone 11 Pro Max memiliki desain yang elegan, dan bahan stainless steel yang dilapisi Gorilla Glass membuatnya semakin terlihat premium dibanding saudara-saudaranya. Tapi, varian ini memiliki dimensi yang lebih besar dan juga berat. Detail ukurannya adalah 158 x 77,8 x 8,1 mm dan memiliki berat 226 gram, dan ini lumayan berat untuk digenggam. Beralih ke layar, iPhone 11 Pro Max menggunakan kualitas terbaik, yaitu Super Retina XDR OLED dengan lebar 6,5 inci. Layar ini memiliki resolusi 1242 x 2688 dengan kerapatan 458 ppi. Ditambah lagi dengan teknologi HDR10 dan tingkat kecerahan mencapai 1200 nit, gambar akan terlihat sangat bagus di iPhone ini. Dan jangan khawatir jika ponsel ini basah, karena versi paling canggih dari iPhone 11 series ini sudah memiliki sertifikasi ketahanan air dan debu IP68. Diklaim, ponsel ini mampu bertahan di kedalaman 4 meter selama 30 menit. Sedangkan untuk chipset yang digunakan pada iPhone 11 Pro Max ini adalah Apple A13 Bionic. Dan A13 Bionic ini disandingkan dengan CPU Hexacore dan juga Apple GPU. iPhone 11 Pro Max dibekali dengan RAM 4GB dan untuk memorinya terdapat 3 varian, yaitu 64GB, 256GB, dan juga 512GB. Untuk sekarang, smartphone ini dibanderol di angka Rp6.928.000 untuk varian 64GB. Oke, itu dia 5 rekomendasi iPhone second yang harganya sudah lumayan terjun bebas dari Intechnolive untuk kamu. Untuk spesifikasi lengkapnya dan juga harga dari varian memori lain, kamu bisa klik link pembelian di deskripsi untuk mengeceknya. Untuk keputusan pembelian, apakah kamu akan membeli iPhone sekarang atau nunggu iPhone 15 keluar dan harga dari iPhone yang lain turun, itu tergantung sama kamu sendiri. Kalau mau beli sekarang, kamu bisa membelinya lewat link pembelian di deskripsi untuk mendapatkan promo serta gratis ongkir dan garansi dari tokonya. Dan seperti biasa, kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video and have a nice day guys.